Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 24C. Salmon menyentuh pundaknya. Sudahlah, Salma. Ucapan anak Mas Lindu Aji tadi benar sekali dan tidak ada yang perlu ditangisi. Mari kita melanjutkan perjalanan sesuai dengan petunjuknya. Dia menggandeng lengan anaknya dan mengajaknya memasuki kereta kembali. Kereta lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Dermayu lewat Cirebon. Setelah tiba di Cirebon, tanpa banyak kesulitan Salmun dan puterinya diperkenankan menghadap Adipati Pangeran Ratu, penguasa Cirebon setelah dia melapor kepada perwira pengawal bahwa dia datang menghadap sebagai utusan Lindu Aji. Apalagi wajah Neneng Salma juga dikenal oleh perwira itu karena ledek dari Sumedang yang amat terkenal itu pernah pula ditanggap di Kadipaten Cirebon. Setelah Adipati Cirebon menerima surat Aji, membaca laporan pemuda itu bahwa Adipati Sumedang bersikap bersahabat, bahkan memanjakan dan membela pangeran dari Banten yang jahat, dia menjadi marah. Pada hari itu juga Adipati Cirebon mengirim utusan ke Mataram untuk menyerahkan pelaporannya kepada Sultan Agung. Peristiwa ini menyebabkan kemarahan Sultan Agung dan beberapa bulan kemudian Sultan Agung di Mataram memutuskan untuk memecat Pangeran Mas Gede. Sebagai gantinya diangkat Adipati Ukur yang mewakili Mataram dan menjadi penguasa di Sumedang dan bahkan seluruh Priangan. Salmun dan Neneng Salma tidak lama berada di Cirebon. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka ke Dermayu. Begitu memasuki Dermayu mereka langsung mencari Ki Subali. Belasan hari yang lalu, Ki Subali dan istrinya mengalami peristiwa yang menggembirakan, namun sekaligus juga mengejutkan dan mengkhawatirkan. Pada suatu siang, suami istri ini duduk di serambi depan dan seperti biasa, kalau mereka sedang duduk berdua tanpa kesibukan tertentu itu, tiada lain yang mereka bicarakan tentu perihal anak mereka, Sulastri. Sudah berbulan-bulan anak tunggal mereka itu meninggalkan mereka dan berita yang mereka dapat tentang anak mereka adalah berita yang membuat mereka berdua selalu merasa gelisah, yaitu ketika Lindu Aji datang berkunjung dan menceritakan bahwa Sulastri terjatuh ke dalam tebing yang amat curam. Yang menghibur hati mereka adalah bahwa Lindu Aji tidak pernah menemukan jenazahnya di bawah tebing. Akan tetapi yang mengkhawatirkan hati mereka adalah tidak adanya berita dari anak mereka itu. Mereka tidak tahu bagaimana dengan nasib putri mereka, kalau masih hidup di mana ia berada, kalau sudah mati di mana kuburnya. Melihat wajah istrinya yang pucat dan muram, Ki Subali yang duduk di depan istrinya, terhalang meja, menghibur. Sudahlah, jangan terlalu membiarkan hati ditekan kesedihan. Hal ini amat tidak baik bagi kesehatanmu. Nyi Subali memandang suaminya, menghela napas panjang dan akhirnya berkata, "Semua ini adalah kesalahanmu." Mengapa kesalahanku? Kalau dulu engkau tidak membiarkan anak kita mempelajari ilmu silat, tidak melatih Aji Kanuragan, tentu ia tidak akan berani pergi merantau dan tidak terjadi malapetaka seperti ini. Ia akan menjadi seorang perawan yang alim, yang baik, membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah dan mungkin kita sekarang sudah mempunyai mantu, sudah menimang cucu. Wanita itu menahan tangisnya. Ki Subali menghela napas panjang. Aku pun menyesal kalau memikirkan hal itu. Engkau tahu sendiri bahwa aku seorang yang tidak suka akan kekerasan. Akan tetapi anak kita itu berhati keras dan ialah yang dahulu itu nekat untuk mempelajari Aji Kanuragan. Akan tetapi semua itu telah terjadi dan tidak ada gunanya disesali lagi. Sekarang kita hanya dapat berdoa dan mohon kepada Gusti Allah semoga anak kita selamat dan pada suatu hari akan pulang ke sini. Tiba-tiba Nyi Subali menjulurkan tangannya di atas meja dan mencengkeram lengan tangan suaminya, matanya terbelalak memandang keluar rumah. Ada apa, Bune? Ki Subali berseru kaget melihat istrinya memandang keluar rumah, dia pun menoleh dan memandang ke pekarangan. Mereka berdua melihat dua orang memasuki pekarangan. Seorang gadis yang bukan lain adalah Sulastri. Iya. Sulastri anakku.
Nyi Subali lalu bangkit dan berlari keluar diikuti suaminya. Gadis itu tertegun melihat suami istri itu berlari keluar, yang wanita lari sambil menangis. Apalagi ketika wanita yang wajah dan bentuk tubuhnya tidak asing baginya akan tetapi yang tidak dikenalnya siapa itu langsung merangkulnya sambil menangis. Eulis hanya bengong, membiarkan dirinya dirangkul dan diciumi sehingga mukanya basah oleh air mata yang membanjir keluar dari mata wanita itu. Sulastri. Anakku. Nyi Subali berkata dalam tangisnya, akan tetapi ibu ini dapat merasakan juga dengan penuh kekagetan dan keheranan betapa gadis itu sama sekali tidak menanggapinya, tidak membalas rangkulan dan ciumannya, melainkan hanya berdiri seperti patung. Maka ia pun melepaskan rangkulannya untuk dapat mengamati wajah anaknya dengan jelas sambil membelalakkan matanya yang masih basah. Engkau Lastri anakku. Engkau kenapa? Eulis balas memandang dan menggelengkan kepalanya. Ada rasa suka dalam hatinya terhadap wanita ini, akan tetapi tetap saja ia tidak mengenal siapa wanita yang mengaki ibunya itu. Saya tidak mengenal Bibi. Nama saya Listiani, biasa dipanggil Eulis. Lastri, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Engkau Sulastri anak tunggal kami. Mustahil engkau tidak mengenal ayah ibumu sendiri. Ki Subali membentak penasaran melihat sikap dan mendengar ucapan Sulastri. Gadis itu memandang Ki Subali. Ia pun merasa suka melihat laki-laki setengah tua itu, akan tetapi ia tidak tahu siapa dia. Ia menggeleng kepalanya. Saya tidak mengenal Andika. Selagi Ki Subali dan istrinya kebingungan, Jatmika melangkah maju dan berkata, Maaf, Kanjeng Paman dan Kanjeng Bibi, saya kira hal ini perlu penjelasan dari saya. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Karena tadi seluruh perhatiannya tertuju kepada anaknya, maka baru sekarang Ki Subali memperhatikan pemuda itu. Dia mengerutkan alisnya, memandang pemuda itu dengan penuh kecurigaan, seolah dia hendak menyalahkan pemuda itu akan keadaan Sulastri yang aneh itu. Siapa Andika? Bagaimana Andika dapat bersama anak kami? Mengapa anak kami menjadi begini? Jatmika mengangkat kedua tangannya ke atas, menyabarkan hati orang tua itu. Harap Paman dan Bibi tenang dan bersabar. Saya mengerti kegelisahan Andika berdua. Saya dapat menceritakan keadaan Nimas Eulis dengan jelas. Apakah tidak sebaiknya kalau kita bicarakan masalah ini di dalam saja? Barulah Ki Subali teringat bahwa tadi dia bersikap kurang bijaksana terhadap pemuda ini, sebelumnya telah menyangka yang bukan-bukan. Maafkan kami. Kami bingung tadi. Silakan anak mas, silakan masuk. Bune, ajaklah Sulastri masuk. Nyi Subali merangkul gadis itu. Lastri, mari masuk rumah, nak. Bibi, nama saya Listiani, panggil saja Eulis. Bantah Eulis dengan suara lembut karena ia merasa hormat dan suka kepada wanita itu. Baiklah. Eulis. Mari kita masuk dan bicara di dalam. Kata ibu itu dengan hati tersayat keharuan. Eulis menurut saja ketika ia dirangkul dan diajak masuk. Mereka berempat lalu masuk ke ruangan dalam dan mengambil tempat duduk. Nyi Subali duduk di dekat Eulis dan tak pernah melepaskan gadis itu dari rangkulannya. Begini Paman dan Bibi. Sebelum saya bercerita tentang Nimas Eulis, saya ingin memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Jatmika dan saya adalah cucu dari Eyang Ki Ageng Pasisiran yang tentu Paman telah mengenalnya. Ah, maksudmu, Guru Sulastri di pantai itu? Benar, Paman. Menurut cerita yang kudengar dari Adimas Lindu Aji, mula-mula Nimas Eulis yang tadinya bernama Sulastri ini terjatuh dari atas tebing yang curam ketika bersama Adimas ia melawan gerombolan perampok. Hal itu sudah kami dengar dari anak Mas Lindu Aji sendiri, anak Mas Jatmika. Dia menceritakan bahwa Sulastri jatuh dari atas tebing. Akan tetapi setelah selama 2 hari anak Mas Aji mencari-cari, dia tidak dapat menemukan Sulastri di bawah tebing. Hal itu mendatangkan harapan bagi kami bahwa anak kami masih hidup.
Akan tetapi hanya sampai di situ sajalah cerita anak Mas Aji tentang Sulastri. Selanjutnya kami tidak tahu apa yang terjadi dengannya, dan tahu-tahu ia kini muncul bersama Andika dalam keadaan seperti ini, tidak ingat kepada kami orang tuanya. Ah, kiranya adik Mas Aji telah datang kepada paman berdua? Sekarang saya yang akan melanjutkan ceritanya, paman. Saya bertemu dengan Nimas Sulastri. Kang Mas Jatmika, aku lebih senang disebut Eulis. Sulastri atau Eulis mencela. Jatmika tersenyum. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, setelah mendengar keterangan Jatmika bahwa putrinya memang kehilangan ingatannya, dengan penuh pengertian Nyi Subali merangkul leher Eulis dan mencium pipinya. Baiklah, anakku, mulai sekarang aku akan menyebutmu Eulis, kalau engkau menyukai nama itu. Katanya lembut. Kemudian bagaimana, anak Mas Jatmika? Tanya Ki Subali. Kami berdua tertawan orang-orang jahat yang bersekutu dengan seorang Senopati Sumedang yang hendak memberontak terhadap Adipati Sumedang. Mereka memaksa kami untuk membantu mereka memberontak terhadap Pangeran Mas Gede, Adipati Sumedang. Untung sekali kami bertemu dengan Adimas Lindu Aji yang melindungi sang Adipati membasmi para pemberontak. Adimas Aji yang menganjurkan agar kami berdua datang ke sini, paman. Siapa tahu, di sini Nimas Eulis akan dapat memulihkan ingatannya. Eulis yang sejak tadi mendengarkan, menatap wajah Ki Subali dan Nyi Subali bergantian. Dua wajah yang menimbulkan rasa suka di hatinya, dua wajah yang tidak terasa asing baginya, akan tetapi dua wajah yang sama sekali tidak diingat siapa mereka. Kami akan berusaha mencarikan usaha pengobatan untuk memulihkan ingatannya, anak Mas. Kata Ki Subali. Jadi Andika berdua ini adalah ayah dan ibu kandungku? Dan namaku sebenarnya Sulastri? Kata Eulis sambil mengerutkan alisnya. Akan tetapi, sungguh aku sama sekali tidak ingat, tidak merasa mengenal dengan Andika berdua dan hanya tahu dan ingat bahwa namaku Listiani atau Eulis, bukan Sulastri. Dengan penuh kesabaran Ki Subali yang bijaksana berkata. Baiklah, nak. Mulai saat ini, engkau bernama Listiani atau Eulis seperti yang kau kehendaki, dan engkau anggaplah kami suami istri sebagai pengganti ayah ibumu. Maukah engkau tinggal di sini bersama kami dan menjadi anak angkat kami? Benar, Nimas Eulis. Engkau sebaiknya tinggal di sini bersama Paman Subali dan Bibi. Mereka amat menyayangmu dan mudah-mudahan engkau akan menemukan ingatanmu kembali akan masa lalumu. Aku sendiri harus pergi untuk mengunjungi makam ayahku dan kakekku, kemudian aku akan mencari para pembunuh mereka. Ah! Apakah Ki Ageng Pasisiran terbunuh, anak Mas Jatmika? Tanya Ki Subali dengan terkejut dan heran. Jatmika menghela napas panjang. Saya mendengar berita mengejutkan dan menyedihkan ini dari Adimas Lindu Aji, paman. Ayah dan kakek saya terbunuh oleh penjahat yang bersekutu dengan para mata-mata Kompeni Belanda. Ah, jahat sekali. Seorang yang sudah tua dan bijaksana seperti Ki Ageng Pasisiran juga dibunuhnya. Kata Ki Subali. Benar, paman. Mereka itu jahat sekali. Selain menjadi antek Kompeni Belanda, mengkhianati tanah air dan bangsa sendiri, mereka juga kejam. Karena itu, saya harus mencari mereka dan membalas kematian ayah dan kakek saya. Nah, saya mohon diri, paman dan bibi. Engkau juga, Nimas, aku pergi sekarang. Jatmika cepat keluar dari rumah itu. Setelah dia tiba di luar, Eulis bangkit dan berlari keluar. Kakang Mas Jatmika, tunggu. Nyi Subali bergerak hendak mengejar, akan tetapi suaminya memegang pundaknya dan mencegahnya. SSTT. Jangan kejar, biarkan saja mereka berdua bicara di luar. Tidakkah engkau melihat bahwa ada hubungan batin yang lebih akrab di antara mereka? Kata Ki Subali lirih dan istrinya mengangguk, lalu menjatuhkan dirinya terduduk kembali. Ia masih merasa terpukul melihat anak tunggal yang dikasihinya itu kini tidak mengenalnya sebagai ibu lagi. Sementara itu, mendengar seruan Eulis, Jatmika berhenti dan memutar tubuhnya.
Dia melihat Eulis mengejarnya keluar rumah dan mereka berdua berdiri berhadapan di pekarangan rumah itu. "Nimas Eulis, ada apakah?" tanyanya sambil tersenyum. Betapa cantiknya gadis ini, pikirnya dan hatinya dipenuhi rasa sayang. "Kakang Mas Jatmika, kenapa engkau tidak mengajak aku?" Eulis bertanya dan dalam suaranya terkandung teguran. "Nimas, apakah engkau ingat bahwa Eyang Tejo Langit atau Ki Ageng Pasisiran itu gurumu?" Eulis menggeleng kepala dengan sedih. "Aku tidak ingat sama sekali, aku tidak tahu siapa guruku." "Nah, apakah engkau tidak ingin menemukan kembali ingatanmu yang hilang itu? Tinggallah di sini, di rumahmu sendiri, di rumah ayah ibumu yang telah kau lupakan agar perlahan-lahan engkau dapat menemukan kembali inagatanmu. Percayalah, Nimas. Hal ini yang terbaik untukmu. Aku sendiri mempunyai banyak tugas yang harus kuselesaikan. Aku berjanji bahwa kalau semua tugas telah kuselesaikan, aku pasti akan kembali ke sini." "Benarkah, Kakang Mas? Engkau akan kembali ke sini? Engkau tidak akan melupakan aku?" tanya Eulis dengan wajah memelas. Jatmika tidak dapat menahan hatinya yang penuh kasih sayang, dia maju dan memegang kedua tangan gadis itu. "Betapa mungkin aku dapat melupakanmu, Nimas? Aku akan selalu ingat kepadamu karena aku cinta padamu, Nimas. Engkau penolongku dan engkau merupakan orang yang paling baik bagiku. Kakang Mas Jatmika, aku akan merindukanmu, karena aku. Jangan pergi terlalu lama." Jatmika menggenggam jari-jari tangan yang lembut hangat itu. "Aduh, Nimas. Betapa bahagia hatiku mendengar ucapanmu ini. Aku juga selalu akan merasa rindu padamu. Percayalah, aku pasti kembali dan aku akan melamarmu kepada Paman Subali untuk menjadi istriku." "Kang Mas." Jatmika tidak ingin terseret gelombang gairah cintanya. Dia melepaskan tangan gadis itu. "Cukup, Nimas. Selamat tinggal, selamat berpisah untuk sementara waktu. Aku akan segera kembali." Dia lalu memutar tubuhnya karena dia merasa bahwa kalau dia membiarkan dirinya terlalu lama berdekatan dan berbincang-bincang dengan gadis itu, dia tidak akan mampu memisahkan diri. Eulis masih berdiri memandang sampai bayangan pemuda itu menghilang di sebuah tikungan. Ia masih tertegun mendengar ucapan pemuda itu dalam kalimat terakhir. "Menjadi istrinya? Menjadi istri Jatmika?" Hal ini sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya. Memang dengan terang harus ia akui bahwa ia kagum dan suka kepada Jatmika yang selalu sopan, lembut dan halus budi. Apalagi pemuda itu selalu menolongnya, bahkan untuk membelanya pemuda itu rela mempertaruhkan keselamatan nyawanya. Sama sekali belum pernah terpikirkan dan pernyataan Jatmika tadi bagaikan halilintar menyambar dan membuatnya sadar sepenuhnya bahwa pemuda itu mencintanya. "Eulis." Eulis menoleh dan ia melihat Nyi Subali menghampirinya perlahan-lahan. Eulis tersenyum. Ia merasa suka sekali kepada wanita ini. Pandang matanya yang demikian lembut dan mengandung kasih sayang yang terasa sekali olehnya, wajahnya yang baginya tampak cantik sekali. "Bibi," katanya dan balas merangkul ketika Nyi Subali merangkulnya. "Bocah nakal," kata Nyi Subali sambil mencium pipi gadis itu. "Kenapa masih memanggilku Bibi? Bukankah engkau kini telah menjadi anakku? Anakku yang tersayang. Engkau telah menjadi anakku, Eulis, karena itu sebut aku ibu, jangan Bibi." Eulis tersenyum dan mereka bergandengan tangan memasuki rumah. Maaf, aku lupa, Ibu." Nyi Subali menahan tangisnya. Suara itu masih suara Sulastri. Aneh mendengar anaknya sendiri menyebut ibu kepadanya dengan malu-malu. Padahal itu suara Sulastri, seperti dahulu kalau menyebut ibu kepadanya. Lembut dan manja. Sinar matanya membayangkan kebandelan. "Anak nakal." Nyi Subali memperat gandengannya dan tertawa. Eulis merasa dimanja dan ia pun tertawa senang. Demikianlah,
Mulai hari itu Eulis tinggal di rumah Ki Subali dan istrinya. Ia bukan seorang gadis bodoh. Sama sekali bukan. Ia bahkan seorang gadis yang cerdik sekali. Karena itu, ia pun menemukan keanehan-keanehan dalam dirinya. Ia merasa amat dekat dengan orang tua angkatnya, ia merasa akrab dengan segala sesuatu yang berada dalam rumah itu, pelatarannya, kebunnya, bahkan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumah. Lebih-lebih lagi, ia menemukan pakaian-pakaian dalam sebuah kamar yang diberikan kepadanya, dan semua pakaian itu cocok dan pas bagi tubuhnya. Kamar tidur itu, dengan pembaringan, dengan meja kursinya, semua itu sama sekali tidak asing baginya. Akan tetapi ia sama sekali tidak ingat pernah bertemu dengan Ki Subali dan Nyi Subali. Setelah beberapa hari tinggal di situ, dekat dengan Ki Subali dan Nyi Subali, kecerdikan akalnya membuat ia yakin akan keadaan dirinya. Ia merasa yakin bahwa Ki Subali dan istrinya adalah ayah ibunya, dan bahwa benar ia anak tunggal mereka yang bernama Sulastri. Ia dapat menduga bahwa ia tentu telah kehilangan ingatannya dan menurut keterangan pemuda yang bernama Lindu Aji itu, seperti juga diceritakan Jatmika kepada Ki Subali dan istrinya, ia telah terjatuh dari tebing yang tinggi. Kenyataannya ia tidak mati, akan tetapi kehilangan ingatannya. Hal ini membuat ia menduga bahwa tentu kejatuhan dari tebing yang tinggi itulah yang telah membuat ia kehilangan ingatan. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.